Baik teman-teman, sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini Wong Cilik Podcast kembali hadir menemani Wong Cilik di seluruh Indonesia agar Wong Cilik bisa bersuara untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan tentunya. Dan di sini telah hadir Ibu Lailawati ya. Iya. Terima kasih Bu Lailawati hadir di Wong Cilik Podcast. Dan Bu Lailawati ini pemirsa dimanapun Anda berada bukan sembarang orang ya, karena Bu Lailawati adalah cucu dari Ibu Raden Sukaisi. Ya, teman-teman nanti kita akan sedikit kupas siapa Bu Raden Sukaisi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ini terima kasih banyak telah hadir. Mungkin Ibu bisa jelaskan siapa Bu Sukaisi itu? Ibu Sukaisi itu seorang pejuang perintis kemerdekaan. Seorang pejuang perintis kemerdekaan. Yaitu nenek saya sendiri. Nenek Ibu langsung ya. Iya. Ya. Dan waktu kecil Ibu masih bertemu dengan beliau ya? Masih. Masih bertemu. Iya. Nah, saya dengar Ibu, jadi Bu Sukaisi ini dulunya tinggal di Jalan Raya Salemba 35 ya, di Salemba Raya 35. Iya. Dan mempunyai masalah teman-teman semua bahwa tanah beliau patut diduga diserobot oleh Yayasan Carolus. Iya, Yayasan Rumah Sakit Carolus. Ya, mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu. Jadi Bu Sukaisi menempati tanah tersebut ya dari lama sampai tahun 1967 ya. Terus setelah itu beliau terusir atau seperti apa? Diusir ya. Rumah kami dirampas, harta benda kami dirampok, sama mahasiswa PMKRI. Oh, jadi diusir oleh yang patut diduga ada dari PKMRI ya. Ya, Persatuan Mahasiswa Katolik. Ya. Jadi mereka masuk dan mengklaim bahwa tanah itu ada tanah milik mereka. Ya. Nah, tentunya sudah ada upaya hukum yang sudah dilakukan oleh keluarga ahli waris Sukaisi, ya. Mungkin bisa diceritakan upaya-upaya hukum yang telah Ibu lakukan selaku ahli waris. Mulai tahun 2006. Mulai bergerak tahun 2006. Karena waktu itu kenapa kok tidak bergerak dari 67 sampai? Karena ayah kami dituduh PKI. Oh, ayah Ibu difitnah, dituduh PKI dan tidak terbukti ya? Tidak terbukti selama 6 tahun. Dinaikin ke dalam truk. Nenek kami dituduh PKI. Iya. Setelah di rumah kami diobrak-abrik, malam itu juga diasingkan ke Gudang Arang. Ditahan sampai diusir dari situ. Gudang Arang itu daerah mana Bu? Jadi kami kan dulu punya gudang, namanya Gudang Arang. Dulu kalau setrika pakai arang. Jadi kami punya gudang sendiri. Nenek kami, kakek kami, pembantu 2 disekap di situ. Kami jadi tahanan rumah. Setelah itu kita diusir. Oh, jadi terusir pada tahun 1967 karena ayah Ibu itu juga difitnah yang akhirnya tidak terbukti bahwa beliau adalah PKI, jadi tidak ada daya upaya waktu itu ya. Baru 2006 mulai bergerak. Dan saya lihat ya sebenarnya di 2006 ini kalau saya baca Ibu ada sebuah pernyataan yang pengakuan ya. Ini saya bacakan teman-teman, nomor 59-PSC-10-2006 ya, tertanggal 16 Oktober 2006 atas nama ya Perhimpunan ST Carolus ya. Bu Marita Trisetiawati ya selaku sekretaris dan ketua 1 Pak Lukas Kristanda ya. Itu bisa diterangkan Bu isinya surat tersebut? Jadi mereka bilang sebetulnya sudah mau memberikan ganti rugi. Jadi kalau artinya mereka mau menggantikan ganti rugi itu berarti mereka sudah mengakui dong itu tanah Ibu. Iya, ya, tanah ahli waris ya. Iya, tapi mereka tidak pernah mau membayar, tidak punya itikat baik. Iya. Jadi sudah ada ya etikat ganti rugi sebenarnya yang akan dibayarkan oleh Perhimpunan Carolus. Artinya
secara hukum bahwa sudah ada mengaku ya, mengaku kalau mau ganti rugi kan berarti itu tanahnya ahli waris gitu. Tapi sampai sekarang dengan alasan tidak begitu jelas, ganti rugi itu belum diterima. Belum pernah. Ibu yakin belum diterima oleh ahli waris siapapun? Belum pernah siapapun. Mungkin kakak ibu, adik ibu, atau belum pernah. ayah ibu saya, bapak saya tidak pernah, nenek saya, kakek saya tidak pernah diberikan ganti rugi. Kami diusir secara paksa keluar dari rumah kami sendiri. Iya. Jadi ini ada sebenarnya kalau menurut saya ada alasan yang mungkin mengada-ada nih. Yang nomor satu, teman-teman semua, bahwa menurut pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang berbunyi kadaluarsa perdata itu 30 tahun gitu. Tetapi kan logika kita, Bu, namanya kepemilikan itu kan tidak ada bisa hangus kecuali ada jual beli gitu. Kecuali ada peralihan hak gitu ya. Jadi tetap bahwa kepemilikan itu memang masih punya ahli waris, dan itu ditopang oleh alasan mereka yang kedua, ganti rugi telah diberikan oleh ini kepada keluarga Bapak Adang Saleh, namun ya disebabkan sesuatu hal tidak terjadi gitu, tidak jadi dibayarkan gitu ya. Kalau Pak Adang Saleh ini siapa, Bu? Ayah saya. Ayah ibu. Iya, gitu anaknya Ibu Sukaisih yang nomor 2. Tapi sekali lagi saya tanyakan ya, yakin Pak Adang Saleh belum menerima? Belum sama sekali. Karena ayah saya ditahan 6 tahun. Oh, ditahan 6 tahun itu. Nah, kemudian Ibu, saya ini pernah melakukan gugatan perdata pernah melakukan gugatan perdata, dan mereka mengatakan bahwa alas hak dari tanah Karolus itu berasal dari Yayasan Widyadana. Widyadana ya. Bahasanya Widyadana ya. Ini bahasa dulu berarti ya. Jadi Widyadana ini merupakan alasa ya, yang ini ada suratnya mungkin ya. Yang telah peralihan ya. Ya, jadi mereka membeli atau peralihan hak dari yayasan tersebut ya. Tapi ada sebuah fakta tahun 2015 teman-teman semua, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penjelasan tentang Yayasan Widyadana ini ya. Jadi membalas surat saudara nomor 1 sekian tanggal 4 November 2015 perihal sebagaimana tersebut ya, bahwa kami dalam hal ini sistem administrasi badan hukum ya tidak menemukan Yayasan Widyadana tidak tercatat sebagai badan hukum yayasan. Dengan fakta seperti itu ya, apa yang Ibu pikirkan? Karena tahun 61 kami masih tinggal di situ. Setelah kami diusir, tidak pernah itu namanya Yayasan Widyadana ada di situ. Karena itu langsung dibangun rumah sakit Karolus. Oh, jadi dulunya Karolus ada di sampingnya. Jadi terus dijebol temboknya. Temboknya nenek saya dijebol. Tengah malam dijebol, masuk dari tembok nenek saya langsung ke rumah. Karena kami rumahnya berdekatan dengan Karolus. Tembok jebol, terus dibangunlah rumah sakit lagi, rumah sakit Karolus. Dan Ibu yakin bahwa peralihan hak bukan dari yayasan tersebut. Dan ini teman-teman semua sudah kami berdasarkan fakta dan data, tentunya bukan berdasarkan fitnah atau pandangan yang tidak objektif, tapi ini berdasarkan fakta dan data dari Kemenkumham yang mengatakan Yayasan Widyadana ini tidak ada, padahal Yayasan Widyadana ini diklaim oleh Karolus membeli atau peralihan hak dari yayasan tersebut ya. Itu di dalam perdata ya, bukti-bukti yang mereka ajukan ya. Jadi sekali lagi Ibu yakin itu tanahnya ahli waris Sukaisih? Iya, karena kami menempati rumah itu dari tahun 52. Iya. Jadi Ibu akan berjuang sampai kapanpun gitu, karena ada tingkat keyakinan teman-teman semua bahwa itu memang tanahnya beliau. Dan ini kami perlihatkan sekali lagi, ini adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada
Ibu Sukaisi selaku pejuang perintis kemerdekaan dan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini atas nama ya Dr. J. Leimena. Dan teman-teman semua banyak buku-buku sejarah yang menggambarkan siapa Bu Sukaisi itu, dan ada fakta-fakta otentik, data-data otentik yang menerangkan bahwa Bu Sukaisi sudah tinggal di Jalan Salemba Raya 35. Jadi tidak terbantahkan lagi memang tanah itu tanahnya Bu Sukaisi. Dan mendirikan Yayasan Perintis Kemerdekaan itu alamatnya di situ, Bu ya. Alamatnya juga di situ, teman-teman semua. Ada fotonya tadi saya sudah tunjukkan bahwa Bu Sukaisi itu juga dekat dengan Pak Soekarno, Bu Inggit, dan SK Trimurti, ada Rustam Effendi, ya. Jadi karena mereka pejuang-pejuang perintis kemerdekaan, dan tentunya sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai jasa para pahlawan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau dulu kedekatan Bu Sukaisi dengan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Soekarno, tentunya mungkin kalau bahasa sekarang itu ada gaji gitu ya. Tapi karena dulu pemerintah Republik Indonesia masih kesulitan, jadi sering diberikan tanah-tanah. Jadi Bu Sukaisi ini punya banyak tanah ya di mana-mana ya. Alhamdulillah punya banyak tanah di mana-mana, tetapi tanah-tanah beliau banyak yang direbut oleh orang lain juga. Nah, ini kita harus luruskan. Buktinya yang di Karoles sampai detik ini. Salah satunya adalah perjuangan yang sedang diupayakan oleh ahli waris untuk merebut kembali tanah tersebut, yang sampai saat ini diduga diduduki oleh Yayasan Karolus. Ibu, silahkan sampaikan kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Menteri Koordinator Polhukam, Pak Mahfud, dan juga Pak Menteri Hadi, Menteri ATR BPN, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada beliau-beliau, harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Jokowi, kami mohon pertolongan Bapak. Kami ini orang yang sudah terzolimi, mohon dibantu hak kami, hak nenek kami sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Tolong Pak, mohon bantuannya. Begitu juga kepada Bapak Mahfud MD. Tolong Pak, kami orang lemah, orang yang tidak punya apa-apa, tiada daya upaya, kecuali kami minta pertolongan dari Bapak, pertolongan Allah. Begitu pula kepada Bapak Hadi, tolong ya Pak, berantas mafia-mafia tanah. Kami mohon sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia dan juga Pak Menko Polhukam serta Pak Menteri ATR BPN, semoga bisa menuntaskan ya Pak Presiden ini sampai 2024 di sisa periode beliau. Ada sejarah besar, sejarah untuk menghargai jasa pahlawan kita. Ya, ini menjadi catatan tentunya kalau Pak Presiden dan jajarannya bisa menyelesaikan hal ini gitu ya. Dan harapannya bisa dikembalikan kepada ahli waris Sukaisi, atau minimal ada ganti ganti kerugian atau jual beli kepada ahli waris. Kalau itu terjadi, tentunya ahli waris akan merelakan karena ada ganti rugi. Mungkin itu Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Wong Cilik Podcast. Sama-sama, Pak. Semoga ini bisa tersebar di mana perjuangan Ibu bisa tersampaikan. Ya, moga-moga Pak Jokowi dan Pak Menteri juga bisa melihat podcast ini. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih dan selalu melihat apa yang ditampilkan oleh Wong Cilik Podcast, karena di sini kita membela kepentingan Wong Cilik agar mau bersuara untuk memberikan atau membela kebenaran dan keadilan. Bersama saya Kang Anton dan Ibu Laila, kita ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.